Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Devi. Bagaimana Pak Aris? Apakah Pak Aris sehat Pak Aris? Alhamdulillah sehat Pak, dalam keadaan sehat namun ya begitulah. Mungkin ada sedikit apa gitu ya? Iya gitu Pak, jadi eh, saya butuh teman gitu Pak untuk mengobrol, makanya saya Mm-mm. kemarin semalam nge-WA Bapak gimana untuk bisa berbincang-bincang sebentar gitu bersama bersama Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran atau solusi gitu Pak. Iya Pak. Ya Alhamdulillah kita bisa bertemu ya walaupun tatap maya gitu ya. Mudah-mudahan saja pertemuan kita ini ada manfaatnya gitu ya. Ataupun Iya, tadi Bapak agak kurang semangat gitu ya. Tapi mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya gitu ya Pak ya. ya betul, betul sekali Pak Depi. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan dengan Pak Depi gitu. Iya Pak. Begini Pak, kira-kira kan tadi Pak Aris menyatakan nih agak sedikit gimana gitu ya, jadi agak kurang semangat gitu ya. Bisa disampaikan Pak, kenapa itu kurang semangat gitu ya? Bisa Pak? Jadi begini Pak Depi, saya itu sebenarnya sedang bingung sih. Iya, Ini pembelajaran yang sedang saya lakukan di kelas gitu. Saya kebetulan mengajar di kelas 9. iya, Terus materinya itu tentang teks prosedur gitu ya Pak ya. betul Pak. Murid-murid itu kurang fokus dan kurang antusias di dalam pembelajaran itu Pak Devi. Iya, Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid itu rata-ratanya sangat rendah sekali. Jadi saya dalam memberikan metode yang sama di kelas lainnya, tapi nilai mereka itu cukup lumayan. Jadi hanya di kelas yang satu ini. Bagaimana menurut Pak Devi gitu? oh iya, jadi Pak Aris itu ternyata sedang eh, galau gitu ya. Iya, Kenapa sih betul. di kelas yang satu itu kok kurang fokus begitu ya? Seperti itu ya Pak Aris Iya, ya? ya betul Oke. Pak Devi. Jadi yang saya rasakan, kok murid itu kurang paham gitu mengenai teks teks prosedur itu gitu. Seperti itu rupanya. Oke, iya Pak Aris. Eh, Begini aja Pak Aris, ya, karena memang untuk mengobrol hari ini mungkin tidak lama ya Pak Aris ya. Pak Aris sebenarnya ingin mendapatkan apa nih dari obrolan ini dengan saya gitu ya, karena tidak lama. Silahkan Pak Aris. Saya sih Pak Devi ya, saya berharap mereka itu bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini. Jadi saya ingin solusi supaya murid-murid di kelas itu fokus dan antusias dalam pembelajaran di kelas gitu Pak Devi. Oh begitu ya Pak Aris ya. Supaya supaya fokus gitu ya Pak Aris ya, supaya Iya, antusias mungkin keinginannya seperti itu. Uh, Berarti untuk mencari solusi supaya fokus dan antusias dalam pelajaran yang di kelas itu ya Pak ya. Jadi kan iya, tadi betul. kata Pak Aris ada salah satu kelas ya mungkin eh, yang kurang fokus seperti itu. Seperti itu kah Pak Aris? Ya, jadi bagaimana ya Pak ya? Menurut saya menurut murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif gitu ya Pak dalam kegiatan. Lalu yang memahami materi dengan jelas seperti itu. Itu saya menurut saya itu ya Pak kira-kira seperti itu.
Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi ketika memang muridnya fokus, kemudian antusias, seperti yang dijelaskan oleh Pak Aris tadi, eh, jadi seperti itu ya Pak Aris ya? Iya, ya seperti itu Pak. Mungkin idealnya seperti itu Pak. Oh, idealnya itu harus fokus gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, baik. Oke, Pak Aris ya. Eh, kalau misalnya murid-murid misalnya fokus ya, sudah fokus misalnya di kelas yang satu lagi ya, sudah fokus, intinya apa namanya, ketika memang fokus itu misalnya di ideal ya, tadi juga sudah di ideal, misalnya di angka 10 nih Pak Aris, ketika fokus nih anak-anaknya. Terus anak-anak yang tidak fokus, kemudian tidak antusias, dan tidak memahami materi, misalnya jika itu yang tidak fokusnya di angka 1, misalnya Pak Aris ya, menurut Pak Aris kira-kira nih eh, siswa yang tidak fokusnya, jika memang skalanya 1 sampai misalnya 10, murid-murid di kelas Pak Aris itu berada di level berapa kira-kira Pak Aris tuh? Kalau saya amati sih rata-rata itu Pak Depi berada di level 5. Iya, iya, iya. Beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi pembelajaran. Tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias. Dan akhirnya mereka tidak memahami pembelajaran. Kira-kira ya berada di level 5 gitu, Pak. Oh, menurut Pak Aris, murid-murid Pak Aris tadi berada di level 5 ya, dari memang skala 1 sampai 10 jika memang seperti itu. Untuk memahami fokus, untuk fokus, kemudian antusias, dan memahami materi. Nah, kira-kira nih Pak Aris, ketika apa saat apa tadi kan Pak Aris itu ada di level 5 ya. Ya, Nah, betul. ketika Pak Aris inginkan nih saat ini, kira-kira Pak Aris menginginkan di level berapa tuh? Ya, misalnya kan tadi ada level 1 sampai 10, Pak Aris kan siswanya di level 5. Kira-kira Pak Aris ingin meningkatkan ke level berapa tuh? Kira-kira. Oke, mungkin Pak Depi, saya menginginkan siswa itu berada minimal lah, minimal di level 8 gitu Pak. Jadi saya sangat ingin sekali melihat anak itu antusias gitu Pak. Ya kira-kira sekali lagi saya tegaskan berada di level 8 kira-kira Pak. Oh iya Pak ya. Oke, dari 5 itu berarti Pak Aris ingin meningkatkan ke 6, 7 sampai ke 8 mungkin ya, ingin ke Ya 8 mungkin betul. seperti itu. Menurut Pak Aris, apa sih yang Pak Aris bisa lakukan kira-kira nih untuk membantu murid-murid Pak Aris supaya berada dalam memahami materi atau berada di level 8 itu ya, supaya fokus dan antusias. Kira-kira apa sih yang kira-kira nih Pak Aris bisa lakukan nih Pak Aris? Itu yang saya masih bingung, Pak. Mau apa ya, Pak Devi? Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, Pak. Sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Pak. Seperti saya pelajari pas waktu di modul berapa ya? Modul 2.1 kalau tidak salah. Seperti itu, Pak Devi, kira-kira. Wah, luar biasa tuh Pak Aris. Bagus itu Pak, idenya sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan juga mungkin mengimplementasikan yang modul 2.1 ya, sangat luar Iya, betul. biasa. Pak Aris nih, kira-kira untuk tindak lanjut dari diferensiasi itu, aksi aksi nyatanya atau rencananya bagaimana nih Pak Aris? Kira-kira nih.
Mungkin seperti ini Pak, rencana aksi yang akan saya lakukan untuk diferensiasi konten dan proses saya menyiapkan bahan-bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mereka seperti itu Pak. Wah, Pak Aris keren sekali. Menarik sekali itu, Pak. Eh, Menurut Pak Aris, apa nih ukuran keberhasilan rencana aksi itu? Kira-kira kalau misalnya diterapkan, ukurannya kira-kira yang menurut Pak Aris gimana tuh? Jadi ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami materi pelajaran dengan baik. Nah, penilaian juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid kreatif seperti itu Pak Devi rupanya. Wah, Pak, rencananya sudah baik nih Pak Aris. Apakah menurut Pak Aris akan ada kendala atau misalnya hambatan nih untuk menerapkan rencana Pak Aris nanti? Kira-kira ada tidak terpikirkan sampai ke sana Pak Aris? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Pak Devi untuk menyiapkan pembelajaran diferensiasi itu. Jadi saya perlu menyiapkannya dengan baik seperti itu Pak Devi. Oke, berarti Bapak itu kan berarti perlu waktu ya beberapa eh, yang mungkin untuk mempersiapkan media-medianya mungkin atau mempersiapkan kebutuhannya, begitu Pak ya? Ya, mungkin butuh 2 sampai 3 hari sih Pak dari mempersiapkan modul ajar, media bahan ajar, LKPD dan lain-lain seperti itu. Oh iya Pak. Jadi memang apa berdiferensiasi itu pembelajaran yang memang lumayan ya untuk mempersiapkannya dengan ide Paris yang sangat luar biasa nih untuk mengaktifkan atau memfokuskan siswa ya luar biasa. Kira-kira nih Pak, ada tidak seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Aris nih untuk mempersiapkan pembelajaran ini, misalnya konsultasi ataupun apa gitu ya? Kira-kira Pak Aris nih. Saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, mungkin yang serumpun juga, mungkin seperti itu, Pak. Oh iya ya. Jadi sebenarnya Pak Aris itu tidak sendiri juga ya. Jadi bisa berkolaborasi juga ya dengan teman sejawat ya seperti itu. Baik, kira-kira nih Pak Aris nih, kan tadi sudah ada ide yang sangat luar biasa nih dari Pak Aris. Ya, betul. Baik, kira-kira kapan nih Pak Aris mau menerapkan hal itu di kelas Pak Aris nih? Ya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran itu mungkin minggu depan, Pak. Insya Allah kita laksanakan minggu depan. Oke, luar biasa Pak Aris ya. Jadi Pak Aris itu sangat kelihatan semangat nih. Baik Pak Aris. Nah, kita kan sudah ngobrol nih. Kira-kira apa yang didapatkan oleh Pak Aris dari ngobrol-ngobrol ini? Apakah ada yang sudah didapatkan nih Pak? Jadi awalnya tadi kan saya bingung ya Pak Devi, Iya betul. untuk pembelajaran di kelas 9 murid saya itu tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka itu jelek. Tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak Devi. Oh iya Pak, alhamdulillah ya. Jadi obrolan kita sebenarnya ada manfaatnya ya khususnya mungkin untuk Bapak ya yang sedang sedikit tadi kurang semangat ya. Jadi luar biasa ya Pak Aris mungkin sudah Iya Pak Devi. menemukan ada solusi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya luar biasa Pak Aris. Eh, Bapak tetap semangat ya untuk selalu menggali informasi, kolaborasi dengan teman sejawat, dengan saya juga ya
Mudah-mudahan minggu depan itu sudah bisa diterapkan ya Pak ya. Ya, ya Pak Depi, saya mulai semangat. Saya bersemangat hari ini. Terima kasih Pak Depi sudah mengobrol dengan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas saran dan ilmunya dari Pak Depi. Iya Pak Aris, sama-sama ya. Kalau misalnya nanti butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya Pak ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran nanti kesan-kesannya atau hambatannya atau misalnya hasilnya jangan lupa cerita lagi ke saya gitu ya, supaya kita saling kolaborasi dan juga menemukan banyak ide-ide yang sangat luar biasa Pak. Siap Pak Devi, saya terima kasih atas kolaborasinya hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Devi. Saya kembali ke kelas dulu ya Pak Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Devi. Baik Pak Aris, terima kasih sama-sama Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.